Ada undang-undang apa lagi? Landasan hukumnya ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan. Yang lain ya salah satunya masalah lingkungan di Indonesia adalah banjir. Nah, beberapa waktu yang lalu kita tahu bagaimana banjir besar melanda Kalimantan Selatan. Itu sebetulnya jauh sebelumnya sudah kita prediksi kegiatan di hulu sampai ke hilir itu seperti apa. Coba kalau bapak-bapak pernah ke pegunungan Meratus, ada yang sudah pernah main sampai masuk ke sana. Alhamdulillah saya jauh-jauh dari Palembang sudah masuk ke wilayah sana sampai ke sana, pegunungan Meratus. Kalau bapak-bapak tahu dari hulunya itu, kita lihat kenapa bisa terjadi banjir kemarin besar. Yang biasanya di zaman saya dulu memang sering Pak pasang banjir ya di daerah. Kalau kita mau ke Kintab, mau ke perbatasan sampai ke Katang dulu yang ada tempat apa? Iti apa daerah mana apa? Untuk kalau Amuntai. Nah, itu tempat favorit saya, Pak. Di situ ada restoran yang ada kolamnya. Ada tempat makan itik di situ kan. Nah, zaman-zaman saya dulu tahun 90-an, tahun 2000 itu memang sering pasang Pak, tetapi tidak sebesar itu gitu kan. Pembangunan juga biasa karena rawa, sering dulu lihat rawa berenang kerbau berenang itu di daerah sana sampai ke Batu Licin dan lain sebagainya. Itu tidak seperti masif, tidak seperti yang terjadi sekarang. Makanya sudah tidak heran kita banjir yang melanda Kalimantan Tengah yang begitu besar, karena memang daya dukung alamnya sudah hulunya sudah rusak gitu kan. Nah, untuk itulah sebetulnya landasan hukumnya ada dari yang 10 permasalahan yang saya sebutkan tadi. Ada 40% itu sampah, 20% banjir, 10%-nya sungai tercemar. Itu masalah lingkungan. Dan ada 6% pencemaran udara, 4% rusaknya ekosistem laut, ada 3% sulitnya air bersih, dan 2% kerusakan hutan, 2% abrasi, 2% pencemaran tanah. Itu 10 permasalahan. Itu rata-rata statistik. Tapi kalau kita kembalikan lagi, bagaimana Sungai Danau, ya, bagaimana Sebamban itu, justru di sana apa? Kerusakan hutannya lebih besar, sulitnya air bersih, apalagi kalau musim kemarau Pak. Zaman saya di Sudan itu, aduh setengah mati itu Pak air, kayaknya mandi pakai galon aja Pak. Sudan itu susah sekali kita mencari air bersih di sana. Nah, itu kenyataan Pak. Kenyataannya waktu zaman saya sudah susah. Saya tidak membayangkan sekarang. Ya, justru yang terbesar itu kalau dari statistik menyatakan sampah 40%. Tapi kenyataannya kita di lokasi banjir itu menjadi lebih besar. Kerusakan tanah itu menjadi lebih besar. Ya, pencemaran tanah pun begitu. Batu hijau. Kalau sekarang aman mineral. Itu banyak sekali ekspat yang dipulangkan karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Biasanya kan ekspat itu kan habis turun dari tambang ke lokasi, dia nggak langsung pulang ke mesnya atau apa. Dia pergi dulu ke bar, minum. Memang budayanya mereka begitu minum. Karena saya cukup lama dengan ekspat itu ya. Alhamdulillah gitu, kulkas itu penuh dengan minuman gitu. Air putih itu hampir nggak ada mungkin kan. Jadi seperti itu yang mereka lakukan. Nah, mereka mabuk mengendarai kendaraan. Tahu apa? Besok sudah disuruh angkat koper. Karena apa? Ada yang melaporkan. Dia mabuk dan mengendarai. Apa itu? Tindakan tidak aman. Ya, di samping over speeding juga. Malah di beberapa tempat titik ada namanya cut. Ya, cut apa namanya itu? Itu misalnya kalau saya lewat misalnya terus jalan lewat tempat Pak Jamhuri ini.
lewat Ibu Dwi, saya melihat, oh Ibu Dwi melakukan ini. Saya ambil card itu, saya tulis hari ini jam sekian nama ini, Ibu ada di departemen ini melakukan ini, masukkan di toolbox. 2 hari kemudian, bahkan besoknya Ibu Dwi sudah dipanggil, diinterogasi. Itu bagian dari apa? Bagian dari proteksi dini. Jadi tidak dilakukan pada saat inspeksi saja, gitu. Ya. Nah, jadi sudah dilaporkan. Nah, objek yang diinspeksi apa? Reaksi seseorang. Ya. Ya. Reaksi seseorang, ya. Peralatan kerja, material mesin, prosedur kerja, metode, lingkungan kerja, environmental, dan APD. 4. Motor galon aqua? Nggak pernah, Pak. Siapa yang mengerjakan? Pak Agus. Pernah ngangkat botol aqua galon, Pak Agus? Nggak pernah. Maka itu dianggap tugas kritis. Whatever, mau siapa? Saya pernah, Pak, melihatnya. Pernah lewat mana? YouTube, Pak. Semua orang bisa melihat dalam YouTube. Tapi apakah dia melakukan secara pekerjaan itu secara fisik, secara langsung atau tidak? Itu pertanyaan. Ya. Tugas yang baru dilakukan akan diperlukan sebagai suatu tugas kritis sampai terjamin aman, akan diberlakukan mengerjakannya dengan satu cara tertentu yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu standar. Gaya Ibu Dewi ngangkat aqua galon begini, gaya Pak Jamhuri begini, gaya Pak Firdaus begini. Kritis semua kita anggap, kita belum pernah. Gaya saya mungkin sudahlah, panggil kawan, Mbak Nurul, ayo angkat berdua. Masing-masing gayanya punya. Semua itu baru kita kerjakan. Jadi kita anggap kritis. Nah, dari cara Pak Jamhuri, Ibu Dwi, Pak Dwi, Pak Firdaus, Pak Agus, itu akhirnya kita menemukan satu pola, ya, satu cara yang dianggap standar dan aman. Ya, itulah yang menjadi apa? JSA. Ini pohon dilihat ada sistematika penulisan dan penomoran, di mana uraian tahapan pekerjaan itu 1, 2 sampai berapa langkah. Lalu bahaya dan risikonya ini bisa bahaya dan risikonya ada 2, 1.1, 1.2. Ya. Lalu pencegah dan pengendalian ada 1.1, 1, 1.21. Ya. Ini untuk menjawab ini untuk menjawab ini. Ini sistematika penulisan dan penomoran wajib dituliskan supaya kita tahu yang mana bahaya dan risiko dari masing-masing uraian tahapan pekerjaan dan bagaimana kita pencegahan dan pengendaliannya. Ya, itu ya. Sampai di sini masih bingung? Paham? Paham ya. Oke, selanjutnya. Nah, nama pekerjaan. Jangan ditulis nama jabatan. Ini banyak yang salah nulis. Nama pekerjaan, supervisor hauling. Bukan itu maksudnya. Jangan ditulis nama jabatannya, tetapi nama tugas aktivitas pekerjaan yang akan kita buat JSA tersebut. Hanya satu pekerjaan, nggak boleh 2. Gitu. Nggak boleh nyambi ya Pak Firdaus. Ngangkat galon sembari ngangkat belanjaan. Nggak boleh nyambi. Harus saya terfokuskan kepada bahaya dan risiko yang ada di pekerjaan 1 poin tersebut. Nah, uraian pekerjaan di kolom kedua, ya, harus urut dan tidak ada yang dilompati.
harus urut dan tidak dilompati. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai ke 7. 6 sampai 7. Urutannya itu. Tahapannya tidak boleh ada yang dilompati. Oke. Urutan pekerjaan, ya, kata kuncinya pakai me, bukan mi ya, me, bukan mi bahasa Inggris, ya, mempersiapkan peralatan, ya, mengangkat peralatan, membawa peralatan. Jadi seperti itu. Urutan pekerjaan, me, kata kuncinya ya. Nah, analisis keselamatan pekerjaan atau job safety analysis, ya, bahaya dan risiko yang timbul adalah istilah bahaya dan risiko yang timbul kerugian kepada apa? 4M tadi. Man, material, method, dan mesin serta environmental. Ya. Nah, kuncinya di situ. Tidak hanya manusia saja yang tadi sudah saya sampaikan. Bisa terjadi dengan terhadap apa? Terhadap material, metode, mesin, dan environmental. Nah. Kata kuncinya apa? Ter atau ke. Kata kunci di depannya. Ya. Bahaya dan risiko, kata kuncinya ter atau ke. Minimal 2 suku kata. Contoh, terjatuh. Terjatuhnya karena apa, Pak Firdaus? Itu hanya 1 kata. Terjatuh karena terlilit kabel. Berarti ada 2 suku kata. Tersanjung, kata Ibu Dwi. Tersanjung apa, Bu Dwi? Tersanjung sayang gitu kan? Bukan ya. Itu tersandung ya. Tersandung. Terperosok. Terperosok karena apa? Tersandung karena apa? Itu harus jelas. Harus minimal 2 suku kata. Contoh, tertimpa. Nah, kalau Bapak Dwi menggunakan kata tertimpa itu hanya satu suku kata. Kalau di sana dijelaskan tertimpa pohon, oh jelas berarti itu tertimpa pohon. Terkena air panas. Air panasnya dari mana, Pak? Dari radiator. Oh, kirain dari disiram. Atau jatuh dari langit air panas. Ini harus dijelaskan. Jadi minimal 2 suku kata. Nah, urutan skala prioritas paling atas risiko tinggi, paling bawah risiko rendah. Nah, tadi sudah dilihat ya, bahaya yang paling tertinggi itu apa? High risk-nya apa? Ya, high risk, very high risk, middle risk dengan low risk. Ya, harus jelas. Itu skala prioritas. Paling atas tinggi, paling bawah risiko rendah bahayanya. Uraian tahapan pekerjaannya bahaya yang dapat timbul tadi ya, 1.1 yang saya jelaskan di depan ya, 1.2 bahaya yang paling tertinggi apa, 1.2 bahaya yang selanjutnya. Begitupun dengan 2.1 ya, 2.1 selanjutnya 2.2 dan selanjutnya. Dilihat dari nilai risikonya. Paling tinggi apa? Ya, paling tinggi apa nilai risiko? Nah, kolom keempat adalah urutan dengan prinsip hierarki kendali kontrol risiko. Jika ada APD, maka APD harus ditulis pada urutan akhir. Ya. Jangan sekali-sekali menongolkan APD dulu. Supaya saya tidak tadi terpleset karena lantai licin misalnya. Terprosok karena ada gulungan terjatuh karena ada gulungan kabel tadi. Dijawab sama Pak Firdaus, gunakan APD. Haram itu, Pak, nggak boleh.
Apa dulu tindakan pertamanya? Berdasarkan apa? Hierarki kontrol. Hierarki kontrol dengan apa? Rekayasa teknik administrasi. Ya. Selanjutnya sampai ke APD. Gitu ya. Harus gunakan itu lu tahapan. Nah, kalimat harus spesifik. Nggak boleh ngambang. Nggak boleh ngambang. Spesifiknya seperti apa? Hindari kalimat yang multitafsir. Banyak penafsiran, tidak jelas, tidak terukur. Misalkan, hati-hati. Hati-hatinya karena apa? Sama dengan tadi, terjatuh. Ya, multitafsir. Layak, benar, pastikan. Kata-kata yang mengatakan pastikan kabel yang ada tidak acak-acakan. Ya nggak usah, jangan pakai pastikan lagi, Pak Firdaus, Pak Dwi, Ibu Dwi dan Pak Agus, Pak Jatan, nggak usah lagi pastikan. Langsung ambil kata tegas di sana. Perbaikin, singkirkan, selesai. Ya kan? Nggak ada kata-kata ngambang lagi. Pastikan. Kalau pastikan itu kan sesuatu yang lain gitu. Kata apa? Layak atau hati-hati itu ngambang semua. Jadi multitafsir. Ya. Hati-hati. Oke. Nah, metode JSA yaitu ya, dengan apa? Observasi dan diskusi. Tadi pertanyaan kemarin oleh Pak Dwi, ya Pak Dwi ya kalau nggak salah, bertanya soal kemarin Pak Firdaus atau Pak Dwi bertanya dengan apa sih Pak perbedaan inspeksi, pemeriksaan dan pengujian? Nah, perbedaannya itu kan kemarin pemeriksaan, inspeksi, pemeriksaan dan pengujian. Kalau di JSA dinamakan pemeriksaan itu observasi dan diskusi. Dilihat, gitu kan? Dilakukan bila pekerjaan tersebut dapat diobservasi langsung atau studi banding, langsung tes. Bagaimana sih cara menaikin tangga yang benar? Langsung tes, studi banding, atau lihat langsung. Jadi studi banding. Ya, dengan diskusi itu bisa bertanya kepada tim, teman, senior, orang yang lebih expert, atasan langsung yang lebih hebat menguasai itu diskusi. Bisa saja dalam pembuatan JSA saya melibatkan orang yang kompeten soal itu. Saya dapat perintah, Pak, tolong bikin JSA cara bekerja di confined space misalnya, ya, tolong buat JSA. Waduh, saya juga tidak pernah bekerja di dalam confined space, ruang terbatas. Aduh, siapa yang jago ya pernah ya? Oh, Pak Firdaus, oh Ibu Dwi, ya, ada Pak Agus, ada Pak Jamhuri dan ada Ibu Nurul. Ya sudah, saya bawa aja Pak mereka. Saya ikutkan aja. Nggak susah kan? Kan ada yang lebih expert. Gitu. Bekerja di sana. Sudah berapa kali. Sementara saya belum pernah. Bisa. Itu dengan diskusi juga bisa. Atau dia diajak di dalam satu tim. Diskusi saja dilakukan bila pekerjaan tersebut tidak dapat diobservasi langsung karena tugas baru belum pernah dilakukan. Nah, ini belum pernah kita lakukan. Nah, diskusi. Jadi tidak pernah di site Bapak melakukan apa, untuk diobservasi nggak ada. Jadi diskusi saja bisa, bertanya sana sini, termasuk bertanya sama paman Google, pakai sok tahu itu, orang yang paling sok tahu itu. Nah itu, jadi kadang-kadang orang lebih pintar dari bidangnya masing-masing karena ada Google itu tadi. Tugas baru belum pernah dilakukan. Pekerjaan lokasinya terpencil sehingga tidak praktis untuk studi banding. Ya, tidak praktis. Jauh remote area. Cuman kalau bapak-bapak ini kan dekat saja. Ya, dari bandara itu cuman paling 3 jam saja, 4 jam kan. Kalau dulu ya bisa capek karena masih banyak dump truck batu bara. Sekarang udah lancar-lancar aja.
Yang di sana itu kalau lagi perbaikan jalan aja yang sakit kepala itu. Gitu. Nah, itu artinya seperti itu ya. Nah, metode JSA. Oke. Ini tadi saya singgung work permit ya. Work permit saya singgung. Izin kerja khusus wajib diterapkan untuk jenis pekerjaan yang memiliki nilai risiko tinggi, kritis, yang bisa menyebabkan kematian atau cedera berat. Izin bekerja panas, hot work permit, ya, dekat-dekat turbin ya, biasanya. Nah, izin bekerja di ruang terbatas confined space, di tangki-tangki, ya, tangki minyak segala macam, ya, sehingga sangat membahayakan pekerjaan. Izin penggalian saluran pipa, ya, tanah, sehingga sangat berbahaya apabila gali, merusak pipa atau saluran kabel listrik di bawah tanah tersebut. Banyak kan ada yang penggalian suka di pinggir jalan gitu. Nah, itu ada izin kalau di tempat kita. Ditakutkan ada apa? Izin di sana ada saluran pipa gas, saluran listrik, serat optik dan lain sebagainya. Izin bekerja di bawah atau di dekat saluran kabel listrik atau power line, yaitu pekerjaan di dekat atau di bawah